Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Na'udzubillah. Mafhum bih? Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa nahnu na'udzubillah kazalik. Mafhum bih? La. Mahlan. Mahlan. Istami'u. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, iqtaraba. Mafhum makna iqtaraba? La. Ambil. Qaraba, Ambil. qariba fil Madinah kan qariba fil Madinah. Dekat-dekat. Kalau iktaraba Minta dekat. Sangat dekat. Sudah sangat dekat karena bertambah alif dan ta. Jadi kalau qariba atau qaraba itu kan dekat, qarib, itu sigat mubalaghahnya. Jadi ini enggak. Iqtaraba linnasi mafhum? Linnasi Jar majrur. bukan tetap bahasa Bagi manusia. terjemahnya. Linnasi Bagi manusia. Aywa, na'am. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Hisabnya. Hisabuhum, Perhitungannya. ya. Perhitungan mereka. Itu jabatannya jadi apa? Hisabuhum. Iqtaraba tadi. Iqtaraba. Iqtaraban artinya apanya? Iqtaraba linnasi hisabuhum. Hisabu. Hisabu jadi jadi fa'ilnya. Iya, fa'il dari iqtaraba. Iqtaraba. Dengarkan baik-baik dulu ya. Iqtaraba linnasi, ya, didahulukan jar majrurnya. Tapi belum ada fa'ilnya itu. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Apa artinya jadinya? Telah dekat perhitungan bagi manusia. Telah sangat dekat bagi manusia perhitungan, ya, hisab mereka. Masuk awak apa enggak? Masuk, Pak. Masuk. Wahum, di situ wahum. Sedangkan. Dan mereka. Wahal, ya. Wahum fi ghaflah. Fi ghaflatin. Masih lalai. Dalam keadaan lalai. Wahum fi ghaflatin mu'riduna. Mereka berpaling. Sedangkan mereka di dalam berpaling. Baru kita baca na'udzubillah min zalik. Ikut enggak dalam tuh? Ikut. Kalau ikut cilaku awak. Nggak ikut berlindung. Bukan, tidak ikut di dalam ayat itu. Itu cara membaca Quran, tapi akan lalu nanti boleh. Jadi waktu baca Quran itu kalau nan elok ikut, kalau nan indah gitu. Kan Allah mengatakan Allah dake perhitungan bagi orang, tapi masih banyak orang lalai. Ikut awak sini, oh enggak lah. Tidak. Itu. Baca caranya tuh ya. Aku lah lama beraja, aku ahlinya lah paham apa di situ. Misalnya membaca pendek ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa sikap awak? Nah, jadi turut jo setan waswisu fi sudurin nas. Bukan begitu ambo seperti juga berlindung ke Allah. Begitu cara caranya. Ya. Indah maksudnya. Iya. Waktu membaca itu kalau Allah paham sudah itu, kalau eloknya ikut awak, kalau tidak elok na'udzubillah. Bila masuknya lah pandai muda itu beraja.
Iya, jadi Ada tarik. coba coba dilatih-latih baca Al-Quran itu pahami sekali. Jangan kalau manaun lalunya pandai lah. Ya, misalnya baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, baca doa awak menanggapinya tuh. Ambo yo masuklah di sinan Tuhan, capek dalam hati awak. Ah, ya, termasuk paham ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimarahi, bukan yang sesat. Ambo yo ndak sartolo sinan Nabi. Kalau ndak itu nan bokecian apa ko ruh ibadah ko ya. Ya, lai paham tu jan latah ya terus. Nah, kita lanjut ya. Ikolah agak-agak tinggi spanning ko. Murid lalu pandai juga. Dawa ada digertak muridnya Pak. Ya, gertak tarik murid ya. Eh, Iktaraba qala Allah Ta'ala fil Quran iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Walizalik nastami' wa nasta'milu kama qala Allah Ta'ala fil Quran Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mafhum? Insyaallah. Mafhum. insyaallah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walizalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amalu. Qala Siapa yang Rasulullah panjang sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amalu. Khairun nas haza khairun nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Mafhum? Iya. فهمنا. Mafhum. Aywa. لذلك نستعمل اللغة العربية من الأول إلى الآخر. مفهوم؟ هل أنتم تستطيع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نتكلم باللغات العربية من الابتداء ومن الأول إلى الآخر. Iya. تستطيعون أن تستطيع؟ لا. Nah, La. لا. Antas tadi. أيوة مهلا. Do you understand if I speak in Arabic? I am. it's difficult to understand. I am. A little bit. I get the idea. I speak Arabic من الأول ماذا من I speak من kau ni maaf kau apa kau ID Zoom ke Zoom ni tak balik ya min nak masuk ke gabung hasta ZN ID nak balik ZN hebat Pak. la mungkin haza askal wa anwa. Ini adalah guyon KW aja. Tapi apa motivasi itu Pak, motivasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Untuk pemanasan aja. Sekarang saya ulangi lagi bahwa sholat, di sini mulai diterangkan tafsirnya ya. Wa yuqimunas shalah. Jadi untuk muflihun, ingat ini untuk muflih ya. Kan coba kita mulai mengaji sampai muflihun lah. Mulai a'udzubillah alif lam mim dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tersangkut ya auzubillah sama bismillah ada ya? Insyaallah Pak. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min unzila min qablik wa bil wabil akhirati yuqinun. yuqinun. Semua ayat itu bagaimana sikap kita? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Pak, setuju. Jangan pula nanti tidak, itu sudah bagus itu. Ya. Tapi kalau nanti innallazina kafaru terus ke bawah sampai 20 apa itu? Sawaun alaihim anzartahum. Setuju. Ya apa? Na'udzubillah, Na'udzubillah. aku berlindung kepada Allah, enggak ikut. Mau jadi ikut orang kafir? Enggak. Mau ikut orang munafik? Enggak. Waktu baca Quran tuh lagi bisa menangkuk mode itu. Terus ketek, Pak. Ketek, Pak. Diansur, dilatih. Ketek, Pak. Itu maksud saya. Ya, jadi dilatih terus. Jadi kalau nanti kalau sedang kita sibuk-sibuk itu baca sekali. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Saya sibuk tapi saya enggak mau lalai. Enggak lalai. Itu dia. Makanya Al-Quran jadi pedoman dan obat ya. Begitu caranya. Jadi dari segi bahasa kita sudah mengerti, dari terjemahan dia sudah lama mengerti, maksud sudah mengerti, maka tidak ada lagi sebaik orang yang paham dengan Al-Quran. Baru dia nanti bisa dicegahnya kita tidak masuk neraka karena kita pengamalnya. Jadi jangan menghayal seperti Bim Salabim. Ya. Nah sekarang wa yuqimunas shalah. Lalu almarhum Nawawi rahimahullahu ini memberi penjelasan. Ya. Ya, kemarin sudah dibaca tapi diulang lagi bersama-sama. Ya, makanya diulang lagi satu-satu supaya lidahnya pun tidak berat, makin lama makin fasih. Iya, Pak. Coba dipersilakan dulu Ibu Sabrina, lambat-lambat membacanya. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuqimunas sholata yutimmunas sholawati. Walaupun nggak ada tasdid ya. Mungkin kebiasaan karena nggak ada tasdid ya. Yutimmunas sholawatil khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Ya. Sampai titik. Sebentar, ini lompat ke atas lagi. Ini penjelasan ini penjelasan. Jadi ini yutim, ini Yutimuna, ya. Sebenarnya nggak dipakai tasdid, kita sudah paham itu. Nggak akan mungkin kita membaca tamma. Iya. Ya, fi'il madinya ini apa kalau yutimmu? Atamma. Jangan tamma, atamma. Ya kalau tamma saja nanti ya timmu perginya. Ya timmu. Ya, kan 3 huruf. Ya. Coba ulang lagi Ibu Sabrina. Saja. Yutimmunas sholawatil khamsa. Ya. Bisuruti wal arkani wal hayati. Ya, wal hayati. Naam. Coba Ibu Didi lah, Ibu Didi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimunas sholata yutimmunas sholatal khamsa. Yutimmunas sholawati. Sholawati. Yutimmunas sholawatal khamsa. Jangan sholawati tapi jamak muannas. Bukan. Sholawatil khamsa. Iya, salawati. Jangan sholawata dibaca. Iya, Pak.
yutimuna sholawatil khamsa. Kenapa sholawati? Ya betul ya. Terus salawatil khamsa Bisyirti wal bisyuruti bisuruti wal arkani wal wal hayati. Iya. Wal hayat. Pak Bet. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wa yuqimunas sholata. Ayyi yutimus salawatis khamsa bisyuruti wal arkani wal hayati. Ya. Yang dari Ibu Eti lagi, Bu Eti. Silakan Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutimmunas sholata ay ya yutimuna sholawati al khamsa bil syuruti wal arkani wal hayati wal ya Iya. hati panjang Wal hayati ya. Hayati. Wal hayati apa wal hayiat? Wal hayiat wal sebenarnya. hayati Ya. Hayiatnya. Ini kasih juga tasdid ya, wal hayiat. Hayiat. Kalau tunggalnya kan hayiah. Hayiah, hayiatan alas. Yang Pak Tommy coba yang pendek saja Pak Tommy. Nggak nampak. Oh, nggak nampak. Oh, nggak nampak ya. Coba yang dari madrasah. Belum ada. Nah, sekarang kita mulai ya. Yutimuna. Oh, Randa, silakan Ustaz. Belum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة أي يتمون الصلوات الخمسة بالشروط والأركان والهيئات. Ya. Nah, yutimmu berarti yutimuna ini bentuk yutimuna bentuk apa ya? Sama-sama saja. Silakan. Bentuk apa yutimuna? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Mana fa'ilnya? Enggak. Fa'ilnya mana fa'il? oh fa'ilnya Iya, tersembunyi hum. atau waw sama nun itu jadikan. Ya. Kemana baliknya? Tunggu dulu. Artinya dulu. Arti yutimuna apa? menyempurnakan Mari masih gantung. Menyempurnakan. Mereka. Iya, mereka. Ada mereka. Kalau bahasa Indonesia sering mereka dahulukannya. mereka menyempurnakan Itu sudah mubtada khabar. Ya. Sekarang ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il menyempurnakan. Apa bedanya jumlah mubtada khabar sama fi'il fa'il? Sama jumlah ismiyah? Kalau Jumlah fi'il kalau fi'il fa'il kan jumlahnya jumlah fi'il fa'il jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khabar jumlahnya ismiyah. Apa bedanya? Kalau Jadi ya pokoknya pakai kata benda. Iya. fi'il Apa fa'il. pengaruhnya bedanya kalau jumlah ismiyah dibaca, misalnya kita membaca begini, mereka menyempurnakan gitu. Tapi kalau kita bacakan menyempurnakan mereka, kan terbalik. Ya. Apa bedanya itu? Stresnya tuh, Pak. Kalau mereka ke merekanya. Enggak. Kalau fi'liyah terikat waktu, kalau ismiyah tidak. Itu yang itu dia, mantap ya. Saya paham tuh. Baik, Pak. Jadi kalau kita mengatakan menyempurnakan mereka menyempurnakan itu waktu sholat. Iya, waktu sholat itu mereka sempurnakan. Tapi kalau nanti mereka menyempurnakan atau melake,
Kalau jumlahnya jumlah ismiyah itu sudah pakaiannya. Tapi kalau jumlahnya jumlah fi'liyah saat itu berlakunya gitu. Ya, misalnya begini. Khalaqallahu samawati wal ard. Itu jumlah apa itu? Liyah. Dia. Khalaqallahu samawati wal arda. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Filia. Dia. Ya, fi'liyah. Kapan Allah menjadikan bumi dan langit? Dulu. Ya, dulu. Dulu. Sudah selesai. Tapi kalau nanti dibuat Allahu khalaqas samawati, itu yang melekat sama dia. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Iya, mubtada khabar itu bedanya Ibu memahami ayat. Misalnya kan Iya. khatamallahu ala qulubihim. Apa arti khatama? Mencap ya. Melak, mengunci. Mengunci. Jadi kalau khatamallahu ala qulubihim artinya apa itu? Telah mengunci atau melak Allah atas hati mereka. Apakah sifat Allah tunggu dengarkan baik-baik. Apakah Allah melekat sifatnya untuk mengunci? Tidak ikotakan tadi kau hilang atau lihat tadi. Balikan tergantung. Tergantung. Ya. Apakah Allah melekat sifatnya mengunci hati orang? Tidak. Tidak, Pak. Tapi kalau berarti Allah menjelaskan waktu itu. Jadi akan dikunci Allah nanti hati kalau nggak mau gitu. Itu makanya terjemahan kalau dari fi'il fa'il dijadikan menjadi terjemahan nominal sebenarnya tidak mencakup maksudnya gitu. Paham? Paham. Tapi kata orang ahli bahasa sebagian, mesti begitu katanya. Dipaksakannya jalan bahasanya ke bahasa Arab. Nah, sedangkan bahasa Arab ada keduanya dikasih, ada berbentuk nominal, ada verbal gitu. Bagi orang paham terjemahlah ado tuh. Cari keadaan dulu. Ya. Lai paham bapak-bapak ibu-ibu maksud ambogo. Jangan lewat begitu saya. Baik, Guru. Ya. Jadi wa yutimmuna apa arti tadi? Menyempurnakan mereka. Ya, menyempurnakan mereka. Sedang. Menyempurnakan mereka. Baru ada di belakangnya as-salawati. Salat. Bentuknya apa ini as-salawati? Jamak taksir. Ya, Jamak. bentuknya kata benda. Begitu Jamak. dulu bentuknya Kata benda. Baru kata bendanya. Kalau bentuk kata itu kan hanya 3. Kata benda, apalagi? Huruf. Kata kerja, apalagi? Huruf. Ya, huruf dikasih Huruf. belakang. Huruf. Jangan nanti orang Huruf yang menangkap. bermakna. Huruf Gitu. bermakna. Jangan nanti huruf sembarang huruf pula. Huruf Jadi kalau melihat bentuk kata hanya 3. Pertama bentuk kata benda, kedua kata kerja, ketiga huruf yang punya makna. Tapi ini dalam pertanyaan saya sampai sekarang, kok enggak dibuatnya kata sifat ya? Kata sifat masukkannya kata benda ya Pak? Dimasukkannya kata benda. Kalau bahasa Inggris bagaimana, Bu Sabrina? Beda Pak. Adjektif beda sama adverb beda, noun beda. Ada adverb, ada lagi noun ya? Ya. Ada adjektif. Diulang-ulang lah pelajaran bahasa Inggris kok. Ambo kalau lah cerita bahasa Inggris, takkan mau jadi guru SMP. Guru siapa? Jadi itu dia. Jadi salawat sudah tahu kita bentuknya bentuk kata benda. Baru ditanya kata bendanya, kata benda apa? Kamu Anas. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak muannas ini. Jamak muannas. Itu bentuk jumlah. Kalau kata benda itu kan banyak. Apa saja yang kata benda yang kita ingat? Coba. Kata benda masdar. Dan banyak. Itu bentuk satu, itu dalam bentuk jumlah. Ini enggak. Kata benda masdar. Apalagi yang kata benda? Benda
Isim Ah, fa'il, isim Isim fa'il. fa'il. Apa lagi? Fa'il. isim Isim maf'ul, maf'ul. Isim maf'ul. Apa lagi? Isim Isim makan. makan. Ya, isim makan. Apa lagi? Alat. alat, Isim Alat. alat. Apa lagi? Isim tempat. Tempat. Ya, isim makan sudah. Isim dah zaman. itu Ya. zaman. Nah, ada pula nanti 9. sekali-sekali itu isim fi'il ya. Tapi nanti nan rumit-rumit itu bekol tuh. Dia fi'il tapi isim. Dia Ya. fi'il tapi isim. Nah, sekarang ini isim apa ini? Ini isim Is- Isim masdar. Isim maf'ul. Kalau ini isim isim maf'ul jauhan apa Ibu? Kalau ini isim masdar apa fi'il madinya? Salat. Sholat. Iya, shalah. Terus Yusalli. salah ya. Nah, terus Salahnya. Yusalli. nah itu kalau shalah. Kalau 4 Kalau banyak. kalau 3 yasli. Salah. yasli. Nah, terus Yasli, untuk menuntaskan itu lihat saja di kamus. Paham? paham. Tampak. Jadi pakai kamus dilihat. Salahnya. Kalau nanti ada dia ke dalam grup masdar berarti dia isim Isim masdar. Tapi kalau ada dia tidak masuk ke isim masdar tapi dia dekat, itu kalau saya mengatakan masih serumpun, masih stakeholder. Ya. Kan ada kadang-kadang dia tidak, tapi bisa bersaudara dia, berarti masih rumpun itu. Apa namanya kalau dia mulhaknya. Mulhak itu yang setali, yang serumpun. Seperti ini. Salawat, sebenarnya jamaah apanya? Bentuk lagi, bentuk jumlah. Kalau bentuk satunya kan salawah. Kalau bentuk duanya salawatani. Kalau bentuk banyak salawat. Apa tanda banyaknya sini? Alif dan ta. Alif sama Ta. Alif sama ta. Kalau alif sama ta itu kata benda dikasih tanda banyak apa? Muannas. Banyak muannas salim. Banyak muannas. Kalau dipikir-pikir, apakah sholat ini banyak muannas? Kata-kata apanya, Bu? Tapi kalau saya sebut misalnya muslimat gitu. Muslim perempuan. Kan banyak memang perempuan ya. Iya. Tapi kalau ini misalnya samawat, langit gitu. Memang perempuan langit itu. Tidak. Yang digolongkan perempuan. Yang digolongkan, dihubungkan ke situ. Gitu cara. Yang bisa berpikir-pikir seperti ini siapa? Bangsa orang atau bangsa hewan? Seorang. Orang. Iya, orang. Itu pun disebut hayawanun. Kita ini hewan juga, tapi pakai natik ya. Hayawanun natik. Ya. Bangsa hewan juga, tapi yang bisa berpikir. Maka kita ini masuk dabbah juga ini. Dabbah apa arti dabbah? Yang melata di muka bumi. Ya, yang melata. Tapi yang paling jelek, yang melata di muka bumi tidak menggunakan akal. Ya. Itu maka dia jadi kambing. Maka jadi ayam. Kalau kita ini melata punya akal, tapi jangan akal-akalan. Itu makanya senang hidup. Saya ulang lagi, mana yang lebih senang hidupnya jadi hewan, kucing misalnya ya, daripada jadi orang. Senang lah jadi orang. Betul apa enggak? Iyalah. Kenapa jadi orang banyak susah? Karena dia suka dunia. Berpikir untuk dunia banyak. Ya, karena ada akal pikirannya. Kenapa kucing nggak susah kecuali kalau diganggu-ganggu? Dia nggak punya akal. Mana yang lebih baik punya akal pikiran daripada enggak? Lain-lain, Pak. Tergantung kebutuhannya. Secara dapat itu tidak bisa dibandingkan. Orangnya. Iya, maksudnya akal pikiran ini kalau dijalankan terus,
saya lihat, nah coba mana yang lebih senang tamat S3 daripada tamat SD? Sebetulnya kalau Tamat SD dihayati tak banyak senang pikirannya, tamat S3 banyak pikirannya. berpikiran. Sebenarnya kalau orang tamat S3 lebih senang dari tamat SD ya. Kalau dimanfaatkan Ya, dengan Iya. baik. Iya, semuanya. tapi dia berpikir. kenyataannya di lapangan, Banyak berpikir. ya, jadi banyak berpikir itu biasanya bertambah senang atau bertambah susah? Susah. Sebetulnya Kan terbalik jadi itu. harusnya senang. Harusnya senang. Apa kuncinya? Dipergunakan akan Disyukuri, sesuai syukuri dengan nikmat. perintah Allah. Ya Dengan harus mensyukuri. mengerti Tuhan yang sebenarnya, gitu. Apa hidup sebenarnya. Kalau enggak habis itu tuh, paling nanti berangan-angan. Kalau begini saya nanti senang, nggak aduh cek lah tuh doh. Khayalan saya itu, enggak Pak Bet. Latih bonus itu seperti Fata Morgana, nambarangko ndak esu. Kata orang Tapi sufi jangan sudahlah tamat SD aja saat kita begitu, jangan pula gitu. Lah duduk ke Jawa kemau. Cuma tinggalnya prakteknya lagi. Maka ada pertanyaan saya, rasanya hidup ini menjelang Iqtarabalin Nas tadi, menjelang Iqtarabalin Nas tadi, sudah makin senang atau makin susah? Senang. Nah, harusnya Pak, makin senang. Seharusnya makin senang. Dicoba dilatih-latih Pak. Itu, gitu caranya. Jadi memang ada orang enggak maksudnya kalau lebih baik enggak dikembangkan pemikiran. Kan ada orang mengatakan kalau orang yang sudah sadar kepada Tuhan, dia kemanapun dia makin enggak enak perasaannya katanya. Kalau lebih baik kita tutup aja, pokoknya merdeka gitu. Apa benar seperti itu alasan? Itu testimoni yang kurang pas ya. Baik. Jabatan salawati jadi apa jadinya? Maf'ul. Iya, maf'ul. Jadi kalau diterjemahkan maksud yuqimunas shalah itu kata rahimahullah Nawawi yatimmunas salawat. Di belakangnya apa lagi? Hamzah. Tunggu dulu. Hamzah. Kalau maf'ul biasanya secara umum kemana barisnya? Ke Maf'ul. atas. Tapi ini ke bawah. Kenapa begitu? Karena jamak muannas. Ya, undang-undang mengatakan kalau jamak muannas itu kalau dia untuk baris atas jadi maf'ul, kan ke bawah. Terus ada di belakang pakai alif lam pula dia. Al-khamsah. Ya. Ini masalah hitungan ya. Kalau dia nanti pakai tamarbutah ke laki-laki perginya khamsah. Kalau dia tidak pakai tamarbutah ke perempuan. Kan terbalik tuh. Terbalik, Pak. Itu ingat. Jadi itu makanya khamsah itu jadi apa jabatannya? Naat atau sifat ya. Dari salawat. Sifat dari salawati. Yang disifatinya berbaris mana? Baris bawah. Sebenarnya baris bawah. Biasanya kalau normal biasanya sifat itu mengikut yang di bawah yang pertama, kata yang pertama. Yang mengikut yang disifatinya kan begitu? Iya. Ini apakah sudah mengikut yang disifatinya ini khamsah ke atas barisnya? Menurut belum. Memahali nasab. Iya. Sudah kalau menurut undang-undang kan kalau yang diikuti baris di atas maka dia baris di atas. Kalau baris depan dia baris depan. Kalau pakai lip lam pakai lip lam. Kalau baris bawah. Ini yang diikutinya baris mana? Baris bawah. Dia kemana barisnya? Ke atas. Atas. Kan menurut aslinya dia jadi maf'ul. Ya. Yang diikutinya itu yang berbaris bawah. Sudah sesuai menurut undang-undang? Sesuai karena ini belum sudah. Ini kan pengecualian. Nah, ini kan jadi kalau ditanya sudah, kenapa dia baris bawah? Baris bawah itu ganti baris ke atas. Berarti pada hakikatnya dia sudah sama-sama baris atas.
memilah-milah seperti itu, kenapa kita bisa? Karena belajar sama Pak Ustadz. Ya, kenapa yang belajar kok bisa? Adanya orang. Ya. Kalau kasarnya karena karena campur diberikan pantulan ilmu oleh Allah cuma sedikit. Nanti kalau ilmu sudah dicabut, bagaimana? Duduk termenung di pintu, siapa lewat pun tidak tahu. Na'udzubillah min zalik ya Pak. Karena ada orang yang sudah hilang ingatannya, hilang akalnya, nggak tahu lagi. Sekarang masih ada. Cuma ingatan yang banyak ini nampaknya ini sudah di ujung-ujung hidup, yang banyak teringat, yang macam-macam juga. Ya. Jadi kata Rasulullah, matan nasu alal ma'ais. Manusia itu mati di atas kebiasaan. Ya, kebiasaan yang mana yang kita inginkan? Yang baik. Itu dia. Kebiasaan yang baik. Antara lain kebiasaan yang baik itu apa? Belajar. Belajar. Di antara belajar yang baik itu apa? Belajar Quran. Belajar Quran, mengaji. Gitu caranya. Katanya ilmu itu tidak dicabut guru sampai mati. Yang dicabut itu cuma kudrat yang diberikan Allah. Ya, semuanya. Ini cabutnya hayat, malah hayat, jangan ke kudrat. Karena Allah kalau menghargai. Dicabutnya sebenarnya hayat, adapun kalau sudah dicabut ilmunya, kan nggak ada. Kalau kudrat banyak, kudrat. Ya, karena itu kan gitu, hanya sesuatu yang diupayakan manusia, Allah hargai, tidak dicabut itu. Yang dicabut itu yang diberikan Allah. Iya, yang diberikan itu kan pertama kan hidup, dari hidup itu ada dikasih kudrat yang dekat-dekat, ini maksudnya. Yang dekat-dekat dikasih kudrat, terus dikasih satu lagi ilmu. Ilmu itu yang dekat tuh, yang tiga itu. Ada rasa tahu itu, ada rasa bisa sekali yang membeda-bedakan itu. Adapun kalau untuk melihat, kalau melihat itu bersangkut dengan ilmunya, bersangkut dengan kemampuan lagi. Nah, itu yang diingat ini, pengertian ini. Jadi menyempurnakan mereka seluruh sholat, baru menerjemahkan yang 5. Sholat yang 5 yang mereka sempurnakan, apa di belakangnya lagi? Suruti. Ya, suruti bentuk apa? Suruti bentuk pertama. Bentuk banyak. Banyak. Kalau bentuk tunggalnya apa? Syarat. Sartun. Iya. Sartun. Ya, sartun. Kalau sarotani. Kalau surtun itu jalan sot ya. Ini ini sartun. Kalau dua syaratnya sartani. Kalau banyak syaratnya surut. Nah, surut. Jadi mereka menyempurnakan mereka seluruh sholat yang 5. Sholat yang 5 kita sudah tahu ya. Ya. Terus dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syarat itu. Dengan syarat-syarat. Jadi dibedakan apa syarat, apa rukun. Ada di belakang rukun. Apa hay'ah. Kalau syarat apa itu? Syarat. Arkan itu rukun, Pak? Iya. Kalau yang dikatakan syarat apa? Aku orang belajar fikih lah. Syarat sah, syarat. Islam dulu. Iya. Syarat itu syarat sah, bro. Iya. Jadi sah tidaknya. Ya. Tapi nanti beda tipis itu. Kalau rukun apa rukun? Rukun iman. Bukan rukun iman. Rukun itu mana? Apa itu rukun? Rukun salat. Yang harus dikerjakan, harus ada syarat. Tapi syarat itu juga tadi. Kalau rukun itu syarat yang tertib, guru, tidak boleh ditukar-tukar urutannya.
Coba baca cerita dulu. Membuat randang ibu-ibu kok tanya. Syaratnya membuat randang. Ada daging, ada santan. Ada bahannya. Ada Campur. bahannya. Daging itu rukun apa syarat? Syarat itu. Syarat. Ayo beraja pikir mau boleh. Rukun itu. Iyalah. Kalau rukunnya dijemput Nabi dulu. Rukunnya kan bagian-bagian untuk apa? Untuk komponen, untuk satuan. Ya. Tapi kalau syarat, enggak itu dong. Ya misalnya kalau syaratnya tuh, misalnya kalau membuat rendang tadi, dagingnya modeko. Betul. Jadi syarat itu adalah, iya beraja sama orang fikih, mau tanya orang fikih. Yang tahu rukun itu bagian dari syarat, cuma mengerjakannya tertib, tidak boleh. Misalnya rendang. Kalau itu salah satu, yang tertib itu salah satu. Ya. Misalnya Fatihah rukun atau syarat? Rukun. Jadi non syarat itu apa? Ya, berwudu, menghadap kiblat. Itu. Nah itu. Kalau hay'ah? Hay'ah itu tahu guru. Kalau sampai belajar. Hay'ah pun sama. Jadi rukuk itu misalnya mesti datar. Gitu. Bukan syarat itu dong. Itu mangko dibedakan. Nah itu mangko dibedakannya 3 kok. Jadi tak pasal tanya orang fikih anan syarat, anan rukun, anan hay'ah. Jadi kan di dalam ayat, apakah itu yang diancamkan kepadamu? Hai atau jauh. Itu hayhata lain lah tuh. Lain itu. Lain, jadi sambungan saja. Itu haji. Misalnya kan ada Sami Allahu liman hamidah, pakai tangan apa enggak? Ya. Itu hay'ahnya itu. Iya, Pak. Jadi hay'ah. Jadi itu, cobalah ya, ambo enggak terkuasai benamba tu. Coba tanya orang fikih beko, apa nan rukun? Rukun adalah segala sesuatu syarat jalankan dalam sholat. Ya jadi sholat itu begitu ya. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang sholat walaupun sudah berulang-ulang ya, tapi nanti ada memang perbedaan-perbedaan sedikit-sedikit, tapi itu bukan dipersoalkan. Misalnya kalau imam membacakan Sami Allahu liman hamidah, berjamaah kah? Nah, biasanya kalau si makmum bagaimana di belakang? Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Tapi nanti kalau di Syafi'i dia ada juga membaca itu. Dibacanya Sami Allahu liman hamidah juga. Kalau itu Malik, itu beda-beda. Beda-beda. Ya, beda-beda sedikit. Tapi itu perbedaan itu jangan dikatakan ini sah, itu kurang sah, jangan. Kalau dalam pengertiannya kan kalau dibaca pula Sami Allah tentu berarti tidak mengikut imam jadinya, Pak. Itu berarti itu jadi itu satu pendapat. Tapi yang pendapat lain enggak, itu maka kadang-kadang kita pun bingung, yang biasa Sami Allah liman belakang ya, yang Rabbana lakal hamd ada kedengaran Sami Allah lagi. Gini ya. Jadi gitu ya. Ada yang baru satu guru. Kata Gus Baha, kalau kita salat berjemaah itu salam yang diikut imam itu cuma salat ke kanan. Karena imam sudah berlepas diri, salat ke kiri tidak harus menurut imam lagi. Ya, jadi dengan banyaknya di YouTube atau di jangan sampai bingung. Yang penting paham apa enggak, gitu yang dulu utama tuh. Enggak, maksudnya kita sholat ini paham, misalnya waktu membaca yang dibaca itu mengerti apa maksudnya. Waktu gerak ini apa maksudnya, begitu. Jadi jangan kita larut dalam wah ini yang lebih baik, ini yang jangan gitu. Nanti boleh aja itu pakai sendiri-sendirilah. Ya.
Sebab nanti kalau diikuti lagi dulu nggak pakai sami Allah, dulu langsung Allah Akbar macam-macam itu banyak tuh diungkapi semua, kan menambah wawasan aja. Kata Das Latif 150 kesalahan salat, rukunnya aja cuma 13, salahnya 150. Nah. Ya itu makanya yang perlu kalau kita berbicara dengan rukun salat ini betul, cuma paham nggak waktu membaca Fatihah misalnya kita itu pun saya pertanyakan. Kalau Fatihah itu kan bagi dua. Waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa jawab oleh Allah? Hamidani kan? Telah mendengar. Telah memuji Rabbaku akan aku. Yang bahasa Arabnya apa coba? Alhamdulillahirabbil alamin apa itu? Segala puji bagi Allah. Hamidani. Hamidani abdi. Kan begitu? Telah memuji hambaku. Ya, telah memuji terhadap aku hambaku. Kalau bahasa terjemahnya itu. Yang saya pertanyakan gini, waktu membaca Fatihah itu kita buat pula jawabnya tuh bagaimana? Enggak, Guru. Itu bagaimana? Coba. Kita paham bahwasanya kalau kita baca ini Allah menjawab sesudah itu. Iya, tapi waktu Pak Bet membaca itu bagaimana? Kemana perasaan Pak Bet? Perasaannya ya waktu itu kita salat sedang diperhatikan oleh Allah waktu kita salat. Itu jangan lain mengenai jawaban Allah itu. Kan PR tuh. Itu enggak diterangkan di guru dong. Cuma diterangkannya bahwa Fatihah itu dibagi dua. Kalau gini kata kita, gini kata Allah. Coba mendudukannya, coba. Kan mulai deh tasake. Mendudukannya bah, coba. Ya yang pernah mendengar gitu, bahasanya pikiran awak fokus, awak salat tuh. Iya, pikiran fokus tadi kan Alhamdulillahirabbil alamin. Awak kan mengerti anak sabui. Ya. Itu Allah menjawab kan diterangkan betul sah. Waktu kita membaca Alhamdulillah, Allah menjawab Hamidani abdi. Itu baman dudukannya waktu salat awak. Itu takutnya dalam hati saja, Pak. Berarti kita dekat dengan Allah itu. Dalam hati saja dipahami. Berarti kita dekat dengan Allah itu, karena Dia menjawab. Iya, yang saya tanya, itu perasaan Pak Edi dekat dengan Allah. Berarti tidak waktu sedang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Awak kan kesinan fokus segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Betul. Yang jawaban Allah itu bagaimana kita menangkapnya jadinya, mendudukkannya dalam pikiran awak. Apakah misalnya awak baca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kata Allah, Madeku telah memuji hambaku kepadaku. Mendudukan Tuhan. Pahamnya saja, Pak. Pahamnya saja. Ambo tunjukkan ya. Dengarkan ambo tunjukkan. Itu digunakan kan awak beraja di luar salat. Bahwa kalau awak baca ko jawab Allah ko, itu untuk diketahui. Setelah awak itu ketahuilah, paham awak, waktu membaca Alhamdulillah sungguh awak betul. Tidak perlu ditunggu kau jawab Allah doa. Itu tidak diterangkan di guru dong. Kalau lah muridnya nambah fikir, baca orang menggunakannya. Jadi awak serius membaca Alhamdulillahirabbil alamin. You dipahami mana? Itu awak pelajari bahasa kalau itu kata awak, ikut kata Allah. Kalau ikut kata awak, ikut kata Allah. Itu di luar sholat. Jadi sehingga waktu membaca ayat itu awak sangat serius gitu. Ikut deh yukimuna sholah kok. Itu mangko banyak orang sholat hanya letih. Ya, tapi Allah menjawab. Sholat juga, Guru. Allah menjawab itu kan sholat. Iya, tapi jangan kalau ambo baca kok ikut kata Allah, jangan begitu pangana. Tapi kini awak beraja di luar sholat kalau. Jadi kalau membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab di Allah, Hamidani abdi, telah memuji, kalau nak pandai bahasa Arab ndaklah, telah memuji hambaku, itu kata Allah. Tujuannya tuh jadi supaya serius awak
paham mana awak ungkapkan tuh. Betul. Itu isinya sebenarnya. Lai paham tuh. Barang suan-sua ya. Iya. Tapi kan sesungguhnya salatmu itu bukan untukku gitu. Ah? Sesungguhnya salatmu itu untukmu, bukan tidak ada gunanya bagiku. Iya kan itu mangko begitu teteronya. Jadi waktu membaca apa tuh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yo betul-betul luar dalam tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ya bukan suaranya nih pelok dah ya. Itu suaranya menutup itu. Malik Yaumiddin. Memang ada singgah-singgah. Oh, itu kata Allah. Tapi selayang tu mungkin dah. Tapi nanti awak diutamakan diri paham awak. Itu nan apa? Nan kaji nan ngenek-ngenek je tu. Jadi kita menduduk, Bapak? mengerti kita mendudukkan diri kita itu ya Pak. Itu. Kalau indak kan beko kalau ikut kata Allah, kalau ikut kata Allah, ikut kata Allah, ikut kata Allah, itu kata Allah kan berarti jadi memposisikan kita ya Pak. Kita tahu benar memposisikan diri kita gitu Pak. Iya, jadi misalnya kalau apa kecian modeko itu kece apa tuh? Itu bukan di luar bukan dalam sholat tuh lain. Iya, bukan dalam sholat. Awak kaji sebagai ilmu. Jadi apa seriuslah mengecek tu. Bahwa itulah diberitahu apa kalau apa mengecek modeko ikut jawe Allah. Jadi diawali dengan ilmu dulu. Kalau itu kalau nggak orang terikat tuh guru. Terikat panjang saya. Terikat itu lentan tulu lah itu. Iya kan itu lawak kecian. Jadi harus memang itu sih harus diulang-ulang ilmunya, Jadi dalam sholat itu kan ada berbentuk doa, ada berbentuk pernyataan, ungkapan kita itu, ada berbentuk doa, ada untuk pernyataan, ada pernyataan untuk dilaksanakan. Itu maka seperti Alhamdulillahirabbil alamin pada prinsipnya kan pernyataan itu. Iya apa enggak? Iya Pak. Tapi pernyataan untuk dilaksanakan. Itu maksudnya kalau bahasa Arab dia berbentuk khabariyah tapi mesti insya'iyah. Gitu. Kalau insya'iyah kan duduk, berdiri, tuliskan, kan gitu. Jadi pengertian Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau artinya memang segala puji bagi Allah, tapi isinya sebenarnya pujilah, kagumilah, taatilah Allah gitu. Abah kira-kira makin jauh, makin beranang, lain tidak makin nanyui. Makin lah, makin membuat. Enggak lah. Kalau mulu-mulu tentu panjang kaji gue. Enggak lah Pak. Itu mangku bertahap, jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3. Itu mangku ada pasca nampaknya enggak Pak Edi? Ada sarjana. Iya. Ada pasca. Data pasca itu pun ada sebenarnya. Doktoral. Iya. Data itu tadi. Sebenarnya itu supaya tidak sekaligus ya, sebab bertahap. Jadi kalau bukan filosofinya lah di balik itu. Jadi maksud saya itu makanya di sini ada wa yutimmus shalatal khams bisyurut wal arkan wal hayat. Itu aja diterangkan oleh Pak Nawawi. Cuma masih mungkin dia sudah apa juga itu kalau terlalu diterangkannya pula itu apa surut, apa itu syarat, apa itu surut, apa arkan, apa hayat, mungkin panjang. Atau kalau ingin coba tanya apa bananan hayat di dalam sholat, apa bananan rukun, apa bananan syarat ya. Jadi salatnya kenapa ditekankan yang khamsah saja, Bro? Kenapa ya, salatnya? Karena itu ya kan itu yang pokok. Karena yang pokok.
Ya, karena itu yang pokok. Tapi kita jangan terlibat dulu, ndak ada nan limuku dulu, dua itu. Sudahlah habis itu nan jaleh kan Pak Bet kan ke khamsah Pak nan perlu paham solat tuh Jangan ke khamsah nan itu. Kalau itu apanya tuh? Nan paham. Nampak demo di masjid. Nampak demo di masjid seorang yang begitu lambat dia solat wajib. Solat sunatnya capek ni guru. Jadi kan khamsah saja ni bikin ni. Oh, betul. Ya. Oh. Ya nan jale dulu dan awak pelajari itu tadi dan seperti yang Buki misalnya awak sedang Allahu Akbar. Baca awak ungkapan mulut semua hati itu. Itu di dalam. Jadi jangan dipersoalkan kok 2 rakaat itu dulu isinya dulu. Mulai takbir sampai salam. Beko. Kena solat duhanya, solat tarawihnya, itu. Memang kalau kita perhatikan kadang-kadang begitu, kawan-kawan lebih banyaknya jumlahnya daripada pahamnya, betul kira-kira. Iya betul. Ambo mau tandui kalau subuh misalnya, kalau nan sunat sebelum subuh itu di mana waktu subuh atau sebelum subuh? Sudah waktu subuh. Waktu subuh. Kalau masuk waktu tuh. Jelas kan orang? Ya pokoknya masuk waktu. Beku azan pertama lah kau kan. Azan pertama jam 4. Jadi misalnya nyo kan lah masuk lah azan orang. Kan lah subuh kah? Ya. Sunat berapa rakaat tuh? 2 rakaat. 2 rakaat. Terus sudah tu masih ada waktunya kajannya lah. Iya. Jadi ada juga serupa itu. Tapi ada takana ada yang nan perlu awak nak menuduh orang tu doh. Alah awak nan 2 rakaat tu pun hampir qamat lah. Iya Pak. Hampir qamat lah. Hampir qamat lah. Lah dia agak tu qamat sekian minit. Lawak pilih ayatnya agak pendek loh. Jadi tu mangkonya kalau lah dipahami takbir, dipahami baca iftitah, dipahami bacaan Fatihah, dipahami bacaan ayat, dipahami ruku, iktidal, kemudian gerak-gerak pun dihayati, kan sedang elok. Jadi itu bedanya. Maka keluarlah istilah Rasulullah merenung atau mencari ilmu lebih abdal daripada solat sunat banyak-banyak. Gitu. Sabana kan menjago itu. Biasanya mencari-cari banyak jumlah rakaat tu memang dalam ilmunya atau memang dakwah tuduh pribadi ya atau memang masih di luar seketek-seketek. Masih agak pendek juarannya guru. Itu. Jadi ini dek mendangar begitu pahalanya banyak begitu. Jumlah. Baca Quran begitu pula. Tekan waktu. Jadi bentuk kolah wa yuqimunas shalah dan dirikan solat. Nak mendirikan kau bang kau nak kerjakan ya okeylah. Bisa dipahami kau kalau mendirikan itu memang berdiri memang seluruh apakah bacaannya apakah apanya seluruhnya sudah berdiri, namanya berdiri tidak tergolek dah, tidak ditancapkan, dipelajari. Itulah setelah, tapi bukan maksudnya wow di sini untuk tertib. Jadi sama-sama dipelajari. Keyakinan beriman kepada yang gaib itu juga sudah dipelajari. Sekarang mendirikan sholat berarti kita harus mempelajari pula apa yang diungkapkan, bagaimana gerak, apa syarat-syarat, apa rukun-rukun, apa bagaimana perilaku-perilaku. Itu 2. Nanti waktu sholat zuhur atau sholat sebentar lagi mungkin sholat duha atau sholat mutlak yang baik lain-lain, rasakan itu, laksanakan. Apa gunanya? Kenapa begitu? Coba. Apa gunanya kenapa begitu dibuat?
untuk supaya tertib, supaya bagus, Supaya supaya dia bisa tanha anil mungkar. Nah, itu salah satu. Apalagi kalau mengenai menyangkut dengan jiwa kita bagaimana? Tenang. Tenang juga kita kalau Supaya banyak. tenang. Kalau menyangkut sebagai aparatur negara bagaimana? Amanah. Patuh dan taat. Itu gunanya. Jadi sebenarnya agama ini untuk kebaikan manusia. Kebaikan ini nanti yang akan diberikan Allah untuk sampai ke surga insya Allah. Jadi bukan untuk menghantam-hantam orang ya, bukan. Makanya kadang-kadang saya risih juga banyak anggapan orang agama begini. Sebenarnya agama itu mempercepat kebaikan hidup berbangsa bernegara. Ya. Karena harus dijalankan sesuai aturan ya Pak. Iya. Asal jangan ada wacana gini nggak cocok, asal jangan gitu. Coba sekarang macam kita lah pribadi rumah tangga. Biasanya kalau orang yang sudah paham di agama kan nggak ada gaduh-gaduh di rumah tangganya. Bagus-bagus. Ya. Gitu jadi isinya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Udah berapa? 2 ya? Ya, 2. Allazina yu'minu bil ghaib 1. Ya. Wa iqamus shalah 2. Ini kemana tujuannya nanti terakhir disebutkan? Muflihun. Ulaika. Kamu Ya, atau muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun. Ulaika. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu makanya sangat bagus sekali pertama ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau dengan membaca ayat seperti ini, hudam mir rabbihim muflihun itu risau pikiran atau sanang jiwa? Tenang. Sanang lah. Pak. Kalau lah sanang jiwa, ube atau jadi racun? Ube. Itu maksudnya. Tenang. Sanang. Ya mula-mula dibaca-baca, sudah itu dikarjokan. Lama-lama yo. Itu dia. Makanya ada nanti coba cari pedoman selain Al-Quran. Kira-kira dibuat pedoman. Tapi biksu itu bisa aja tenangnya guru. Berjalan di aspal pane yang tenang. Iya bisa. Cuma beko namanya kan ndak awak. Oh itu ya. Tenang gini. Itu kan awak namaku. Iya. Iya lah tahu awak kemana kalau ini. Itu ukuran dari apa Al-Quran. Iya. Nah, ya kalau kurang kasat mata kan tidak pakai sandal, kepala botak, berjalan di pane dia tempel. Berarti biksu itu kalah berbeda jadi. Iya. Enggak maksudnya sedangkan Beitusa bisa tanang. Kan itu cerita Ambo tadi. Orang tamat sarjana sama tamat SD. Lah, jadi mestinya manusia dengan akal pikirannya digunakan yang baik-baik, dia bertambah tenang, tapi itu ukurannya itu. Nyolah baik, rupanya cemehkan orangnya, dipitnah orangnya, tapi tetap ya baik, karena sudah ada peraturannya. Masuk yang ketiga ya. Apa bacaannya? Ini sudah dapat ayatnya ini apa? Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Ada wawnya di situ. Ya. Wow apa? Wow banyak. Wow jamak. Yang di depan. Yang mana wow jamak itu, Bu? Yang wow di pangkalnya. Ataf. Wow atap. Coba kalau sekiranya tidak pakai atap. Coba mulai dari al-lajina. Coba al-lajina. Coba yang dimulai dari yang tidak pakai atap, yang tidak pakai huruf atap. Bagaimana coba? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yuqimuna shalah. Ya.
mimma razaqnahum yunfiqun. Ah? Allazi yang ketiga ini bagaimana masangnya itu? Allazi. Ini yang diatapkan yang ketiga ini yang mana? Yang mimma apa-apa. Kalau mimma kenapa diatapkan ke fiil? Yu'minuna. Hah? Yu'minuna. Razaqnahum. Ya, Mbak, yang diatapkan yang nomor 3 ini yang mana? Yunfikun. Ma-nya itu. Bukan ma, kalau kan mengatapkan itu fiil sama fiil madi sama fiil madi, fiil mudhari sama fiil mudhari. Ini yang diatapkan yang mana nih? Razaqnahum. Kenapa razaqnahum? Yang di atas kan allazina yu'minuna bil ghaib. Ya. Yang di bawah wa yuqimuna shalah allazina yuqimuna shalah. Yang 3, nomor 3 allazina yunfiquna mimma razaqnahum. Begitu aturannya. Kan lah mulai itu. Tapi tidak menukar-nukar Quran awak kau dah. Menurut jalan bahasanya gitu mestinya. Mengambil pengertiannya mana? Mengambil hikmahnya ya Pak. Itulah makanya ada maksud. Ada makna maksud. Yang sebenarnya. Makna. Itu yang kaji ma'ani lah. Ya. Kenapa ditakdir? Makna. Iya. Itu yang kaji balagah. Balagah itu kan masuk ma'ani. Yang balagah itu maksudnya sampai maksudnya komunikatif, mengerti kita. Ada ilmu balagah, ada bayan, ada ma'ani, apa lagi? Mantik. Itu dia. Jadi kalau orang sudah mengerti nahwu saraf, maka belajar dia ke ilmu balagah. Ilmu balagah itu cabang-cabang loh. Kira-kira kalau dikejan bahasa Al-Quran pedoman hidup, itu bahasanya di mana tuh? Di langit atau di bumi? Langit. Di langit baru. Untuk sampai ke bumi itu mangkok Pak Kures membumikan Al-Quran, bukan mengubuan itu doh. Iya, sambungnya foto maghrib. Al-Quran itu bahasanya indah. Indahnya itu kalau orang balagah, kalau orang tidak balagah nggak tahu indah ada. Indah tentu ke suara. Lagunya ya Pak, lagunya. Lagu. Ya, jadi itu makanya di sini kalau awak calik mana yang mengatapkan itu kan mesti kalau benda sama benda. Ya. Kan nggak ada begini, saya makan roti dan mencangkul. Enggak. Terpaksa saya makan roti dan pisang. Bisa. Berarti kalau diulang saya makan roti, saya makan pisang. Ya, tapi kalau saya makan roti dan mencangkul, itu enggak ada bersambung tuh loh. Punya pengertian. Nah, sekarang orang yang beriman dengan yang gaib, yang akan mendapat kemenangan yang bahagia hidup itu, yang senang hidup itu nanti orang yang beriman dengan yang gaib. Ya. Terus orang yang mendirikan salat. Terus orang yang menginfakkan sebagai rezekinya. Ke situ perginya orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah. Ya. Tapi sekarang didahulukan mimmanya. Ya. Lain paham tuh. Lain Pak. Jadi dia menegaskan nih ya Pak, rezeki yang saya berikan itu harus diinfakkan. Itu Pak. Jadi itu makanya apa faidah-faidahnya seperti ini gaya bahasa gitu. Ada dalil-dalilnya. Baliklah awak faidah. Kalau mimma ini kalau dilepaskan, kok kaji tajwid kok ya? Mana diptong, mana sangau kan gitu tuh. Iya. Kalau mimma ini kalau dibuka diungkai apa ini? Susunan apa ini? Min dan ma. Min apa itu? Kalau ma apa ma? Masul.
bukan isim. Tabama. Apa? Itu mah dibagi-bagi. Ada huruf tanya, ada huruf macam itu. Ma. Kalau ma ini apa bentuknya? Kata kerja, kata benda, atau huruf? Kata benda, Pak. Huruf. Kata bendanya, kata benda apa? Kata benda isim mausul. Mausul. Berarti penghubung induk kalimat, anak kalimat juga. Ya. Jadi ma-nya ma mausul. Jadi ingat saja kalau ada huruf jar di depannya, pasti yang di belakangnya kata benda. Ya. Nah sekarang belajarlah kita faedah huruf jar min. Karena alun tuntas lah, mulai-mulai baru. Ini semua atau sebagian? Sebagian. Itu makanya minnya namanya litab'id. Apa, Pak? Tab'id sebagian. Itu artinya. Kecuali Abu Bakar. Ya, sebagian kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar seluruhnya ya. Abu Bakar semua yang kasih ya. Kartunya. Itu mau pertanyaan. Nah sekarang begini. Ma-nya itu ma apa tadi? Mausul ya? Mausul. Kalau razaqna di belakang apa bentuknya? Madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Nahnu. Nahnu atau na? Jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Jumlah fi'il fa'il maf'ul ini menjadi apa? Oleh ma. Jadi mubtada. Jumlah fi'il fa'il maf'ul ini kan jumlah ini. Kan jumlah kalimatnya. Menjadi kabar. Menjadi kabar. Ya. Kalau setelah mausul itu apa itu, Pak? Kan setelah mausul itu terjadi apa ya? Iya. Dia kan jadi apa dia tuh apanya? Mimma razaqnahum menjadi sebagian dari rezeki. Badal. Ya sebenarnya jumlahnya itu bisa jadi mudhafun ilaih semua. Kan jadi mudhafun ilaih semua itu. Iya. Ya, apa yang memberi rezeki kami kepada mereka, berarti apa saja yang sifatnya rezeki, baru di belakang menginfakkan mereka. Jadi itu makanya kenapa dia didahulukan, mungkin ya kita belum menjalari. Pertama, untuk menyadarkan kita bahwa rezeki itu adalah yang diberikan Allah. Tapi dia mengatakan sini tidak aku. Razaqtuhum, nggak ada begitu. Pakai dia razaqna. Kenapa begitu? Karena terlibat kita, Pak. Ya karena rezeki yang kita miliki selain daripada badan yang sudah dibuat Allah yang bisa bergerak, bisa segalanya, kemudian alam, oksigen, segalanya kan milik Allah semua. Jadi itu maka kata Pak Edi tadi, harus betul-betul sadar kita bahwa rezeki ini dari Allah, maka kita hanya amanah saja, menitipkan, walaupun kita berikan, sebenarnya kan Allah juga yang berikan, cuma ujian sama kita, mau nggak memberikan. Makanya salah satu yang beriringan untuk menang hidup itu menyadari bahwa rezeki ini, sadar dia rezeki yang diberikan Allah, titipan, dia mau memberikan gitu. Cobalah kita beriman. Pertama, beriman kepada gaib. Salatnya itu salat bukan rukuk sujud saja, tapi paham dia seluruhnya. Terus berpengaruh harta yang dimilikinya pun diberinya sebagian kepada orang yang membutuhkan. Kan bagus itu. Coba cari ajaran yang lain. Itu dia. Jadi aturannya itu sama-sama fi'il mudhari'nya didekatkan, Pak Edi. Maunya kan begini. Allazina yu'minuna bil ghaib, terus wa yuqimuna shalah wa yunfikuna mimma razaqnahum. Rupanya enggak begitu. Jadi sangat ditekankan bahwa rezeki ini sudah tersedia dibuat Allah. Antara lain didatangkannya hujan. Ada masanya pula dipindah-pindahkannya.
Terus Ya. ai, Ayi. tafsir lagi. Ya. Ayi mimma. Masih Imam Pak Nawawi masih bertahan diikutnya mimma. Mimma. Sebahagian apa atau sebagian rezeki langsung sekali. Ma itu diterjemahkan rezeki. Rezeki. Jadi kalau wa mimma razaqnahum diterjemahkan begini tuh. Sebagian rezeki yang telah kami rezekikan kepada mereka gitu. Bagian rezeki yang telah kami rezekikan pada mereka. Cuma mau dicari tafsirnya apa yang pengertian razak itu. Dilihatlah apa? Dilihatlah lisanul Arab. Dan rasakiku apa sebenarnya? Pemberian. Tuh, biasa benda. Berupa benda biasanya, Pak. Kalau yang ini kan berupa benda. Kesehatan apa banyak. Itu mangko untuk pasnya lihat lisanul Arab. Sebenarnya rezeki. Ya Allah. Itu nikmat itu. Iya. Apakah menyangkut terkait dengan harta? Nikmat itu. Ada kecil orang anak rezeki yo. Suami rezeki jo, istri rezeki jo. Ya usia rezeki jo. Kan nikmat tuh, nikmat semua. Tapi karena dayung fikun ini tentu masih kait dengan harta, Pak. Apa? Karena ada yunfikun di belakang ini tentu terkaitnya dengan harta rozakna. Enggak. Maja itu kan berimpak tuh. Iya, memberikan ilmu. Tapi namanya kan tidak yunfikun. Iya yunfikun. Misalnya orang tidak tangkeknya barang, berimpak awak tolong mangkian. Kan impak itu. Sama juga ya. Senyum aja merupakan sedekah katanya Pak. Tenaga ya. Iya ya. Sedekah. Itu mangko dicari pula apa arti apakah di sana Arab nafkah. Nafkah itu masdar. Nafkah. Dari nafkah. Kalau amfaka memberikan, jadi keluar. Jadi kalau ingin hidup menang, awakku kan hanya amanah ini. Tapi lah kecian namanan harto kok walaupun 7 keturunan itu nak ada jangan sampai 2 keturunan saya nak jale jawab apa ini. Dan 1 keturunan anak lain ikut siapa dan punya itu dia tiba dicucu, tiba dicicit, ndak ada ceritanya lah. Datakan aja dah tasya dulu kok. Itu makanya disebutkan Allah pewaris langit dan pewaris bumi. Koguan. Koguan yang punya. Jangan. Banyak istilahnya kalau Pak Bet. Nah ada tuh dulu khayal-khayal sih. Jadi kalau seperti harta waris itu bukan harta kita yang mewariskan, sebenarnya Allah mewariskan. Itu ya begitu. Berimpak gitu juga. Berimpak. Ya makanya duduk kaji ke subhanallah Pak. Bingung awak sebenarnya, ndak ngerti awak itu mau ke subhanallah salah. Tutup kaji. Ya subhanallah kan maksudnya Allah itu peraturan Allah membuat nama membuatnya. Inyo dan mbak acaranya model ndak le tahu. Tapi nyo memang ada wujud itu. Jadi itulah. Jadi ada pun yang digambar-gambarkan model itu kan di randah panganan supaya jangan malala gitu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini dia. Itu makanya kenapa perlu ikhlas? Coba, Lata jawab tuh. Ikhlas itu apa arti ikhlas? Ikhlas. Kalau berimpakku kan mesti ikhlas. Makanya apa perlu ikhlas? Ya. Kita mengharap pujian manusia. Tidak mengharapkan. Tapi Allah Pak Edi ngecian tadi. Awak kalau waris itu kan Allah yang mewariskannya itu. Bang kau mesti ikhlas karena tidak awak punya. Karena kita mengembalikan harta itu Allah memberikan kembali juga punya. Awak diujinya kawak, lain mau beragi tidak. Sebenarnya itu milik dia ya Pak.
Ya. Jadi kalau ambo bertitip sebentar ko. Itu mangko untuk membuat ini ada namanya nisab, ada zakat, ada bentuk kurban, ada bentuk wakaf, ada yang lepas seperti impak sedekah itulah. Sedekah. Yang isinya itu juga. Nah, itu dia mimma itu ya, sebagian. Jadi sebagian itu bisa bentuk pemikiran, bisa tenaga, bisa macam tenaga, pikiran, harta. Cuma di sini kata Ibu Didi tadi mungkin pengaruh dari gini, a'tainahum minal amwal. Ada amwal ya Pak? Ya, ada amwalnya. A'taina bentuk apa itu? A'tainahum fi'il A'taina. Fi'il madi Pak. Fi'il madi ya? Ya. A'ta. Ya, a'ta. Kalau dilihat kotak berapa ini? 14. 14 ya. Kalau surat inna a'tainal apa itu? Inna a'taina. Kan a'ta ya? Ya. Kalau a'ta berarti a'ta. Jika katanya memberikan. Memberikan. Ya. Kalau ataya? Iya sama Pak. Ataya. Memberikan juga. Ya. Misalnya wa is ataina Musal kitaba. Ya. Mendatangkan. Kami datangkan, kami berikan kepada Musa. Kenapa enggak a'ta kata Allah? Jadi kata Sufyan Hadi Pak, a'ta kepada Rasulullah, sementara kepada Rasul yang lain ata. Tapi kalau inna a'taina kal kausar itu kepada Muhammad. Nabi yang lain tidak ada a'ta, pasti ata. Enggak, kalau a'taina kal kausar? Iya, berikan juga, cuman khusus beda. Hanya untuk Rasul. Jadi kalau a'taina itu tidak dapat manusia biasa? Iya, karena kehormatannya untuk Muhammad, Pak. Iya, Muhammad, tapi manusia biasa enggak ada. Ya, kalau kita umat Muhammad berarti kita dari fatnya. Cuma umat dahulu. Itu kalau tambah-tambah tuh. Ya, apa yang diberikan kepada pemimpin kita itu otomatis jadi nikmat di kita, Pak. Kalau umat dahulu sama Rasul dulu tidak itu bahasa diberikan Allah. Jadi kalau umat dahulu ata begitu. Iya, ata. Ibrahim segala macam itu ata semua. Nuh ata juga. Kalau a'ta? A'ta hanya kepada Muhammad. Yo mana tuh? Kata Sufyan Hadi, Pak. Coba saya lihat mana. Ikannya lah mengaji balagah, tapi lebih percaya daripada awak. Bukan di balagah kajinya itu dong. Ya, bisa dilihat nanti tuh sampai ada nanti seluruh. Jadi ini di sini sudah a'taina dibuat siapa ini? Dibuat oleh Pak Nawawi. Ya. Aturannya kalau begitu, humnya ini tentu berlaku untuk Muhammad saja. Tidak. Kan mulai tersudut ngaji lah itu. Jadi umat Muhammad saja kok apa tuh a'taina. Jadi enggak ya? Semua kan Pak? Nah, semua diberi rezeki kan Pak? Iya, orang dulu kan dikasih juga a'ta. Jadi ini memang bersangkut ini berupa apa itu? Memang dibagi nikmat itu ada nikmat misalnya kalau Muhammad itu kan inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad. Di situ Allah mengungkapkan a'taina aja kal kausar. Ada mengatakan kenabian, ada mengatakan Quran, ada Islam, ada nanti memang di Telaga Al-Kausar. Jadi semuanya dapat orang-orang. Baru teringat. Jadi a'ta itu nanti nikmat kepada Muhammad ini tidak dihisap, Guru. Sementara nikmat kepada a'ta yang diberikan kepada Rasul yang lain itu semuanya dihisap. Itu nampak gue kaji, jangan begitu kajinya. Ya. Nah ada begitu. Ini seluruhnya dihisap, yang tidak bagi-bagi nan jalan tidak dihisap tuh orang mati syahid gitu, orang apa, nah itu ada itu.
Nah sekarang a'ta itu kan ada di dalam surat Duha lagi. Coba. Apa di dalam surat Duha itu misalnya ke Muhammad juga isinya. Jadi ayat ini ada khusus ke Muhammad tapi nanti berlaku untuk semua orang, betul. Apa di surat Fatihah itu? Apa patarda apa? Sebelum patarda itu. Alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dalam wajadaka ailam fa'ana fa'amal yatima itu belum, di atasnya lagi apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu ini dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika. Kan fil apa itu? Yu'tika. Yu'tika ya. Kenapa dibaca yu'tika? Enggak ya'tika. Yu'ain ya, bukan ya itu, tapi Yu'tika. Kenapa yu'tika dibaca? Dari 3 huruf. Hah? Madinya Karena fi'il dari 3 madinya. huruf. Hah? Atau Fi'il ya. madinya berapa huruf? A'ta. Ya, berapa itu? 4. Nah, itu maka dibaca yu'ti. Ya. Nah. Payu'ti apa? Payu'tika apa? Fatarda. Jadi kalau sudah diberi engkau maka engkau reda. Ya. Jadi ini dipakai juga untuk kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini aslinya kan Nabi Muhammad akan nanti diberi kepada engkau, maka engkau sangat rela Muhammad. Dulu memang engkau begini anak, waktu kecil ibumu mati, ayahmu mati, terus ibumu mati segalanya. Tetapi lama-lama engkau akan sangat senang. Nah, itu makanya nang kaji itu Nabi Muhammad lazien itulah penghabisan nan kawak lah itu makanya awak makin tua kau makin rela atau makin paniang. Rela Pak. Itu. Jadi waktu membaca ayat itu kasinan Pak. Jadi jangan terlalu fokus panjang dengan Nabi Muhammad. Itu gunanya disampaikan Muhammad untuk pedoman tuh. Jadi mestinya hidup orang makin tua, makin senang, makin mensyukuri nikmat gitu. Kalau ada orang makin tua, makin gelisah lah, mulai siap-siap masuk neraka selai. Tahu lah, mana tahunya dapat syafaat. Mana tahunya dapat syafaat guru. Tapi lah digambarkan. Ada ayat memang kalau tahu. Biasanya makin tua, makin memang lah digambarkan tuh mesti begitu garisnya. Kan baca lain, pabi ayyi ala'i rabbillahi. Kan pabi ayyi ala'i rabbillahi itu acul ulang-ulang. Nikmat yang mana lagi nikmat, tapi rupanya masih mana ke apa teraga bisa kancang lari balik bisa apa nak mungkin. Itu yang Islam itu kalau isim fa'ilnya apa? Muslim. Non muslim itu apa artinya? Muslim. Orang yang tunduk. Ya. Muslim. Ya, orang yang tunduk. Itu makanya mula kamu jadikan anak-anak merah sudah itu besar, itu kuat, sudah itu tunduk beruban. Kan? Beruban. Itu lemah. Suku hati apa enggak? Reda apa tidak? Ridha. Kalau reda kan jiwa tenang tuh. Ridha, Pak. Baik itu. Allahumma faqihna. Ya. Ya boleh awak melagak ya. Ya takut tua ya boleh colok lah rambut itu tapi karena itu untuk elok saja. Bukan pula dipaburu-buru awak. Kira-kira bapak-bapak ibu memahami ajaran Islam kan bukan awak sombong tuh harus beraja supaya jangan parsial sifatnya, bukan sesudut ya tapi komplit ya, mengerti awak. Tahu bertingkat-tingkat namanya itu guru. Tahu bertingkat-tingkat. Iya bertingkat-tingkat. Iya bertahap ya itu. Ya betul caranya. Jadi
Kalau begitu, a'taina berarti yang menyangkut dengan nikmat, kita pun dapat diberi minal amwal. Itu. Minal amwali. Bagaimana? Amwal. Itu makanya amwal itu bentuk satu, bentuk banyak, bentuk dua. Banyak. Bentuk satunya apa? Malun. Yang arti daripada mal apa artinya? Harta. Dan arti sebenarnya apa? Dilihat dari lisanul Arab. Dan sebenarnya mal tu teleng awak kainyo. Apa Pak? Teleng? Condong awak kainyo itu nan mal. Ke inyo tu ke harta. Iya kesinan. Pokoknya harta itu artinya. Mal itu artinya mereng awak kesinan. Sesuatu yang mereng itu harta, Bu ya? Ya, berarti mereng itu misalnya bentuk Ustaz Bastian Bilo ke kuliah ke tamat ke akan mereng pangan kesinan itu nya barang tuh. Condong matu kana raja. Condong talero kana lama. Ya. Itu condongnya. Cele orang kan condong-condong ke situ sadonya. Bamang ko sukunya berhura-hura ya tuh hartonya. Ya kalau condong kana buruknya enggak normal ya, Guru. Iya, itu mangko namanya mal. Mal. Iya, bukan hal yang jelek. Itu mangko awak kini kan lebih teleng-teleng sadonya. Ya tapi teleng itu yang normal. Ya. Itu arti mal tuh. Jadi anan sangat condong hati ke sini. Diinfakkannya. Telelah kalau piti kan yo mereng penganawa kan condong ke piti. Iya, betul. Kesehatan coba kesehatan condong apa enggak? Iya, condong ke situ. Kini kesehatan kok enggak diinfakkan tuh. Iya itu maksudnya diinfakkan kan diberikan. Ada infak untuk diri, ada infak untuk orang lain. Itu caranya. Anak enggak diinfakkan nih Pak. Iya maksudnya diinfakkan juga tapi enggak dirinya tuh bisa juga dinikahkan, bisa juga apa? Kalau anak tuh menginfakkannya dijual ke bapaknya Bedi. Iya itu orang dulu. Jadi itu yang telah kami berikan kepada mereka dari sejenis harta itu dari sejenis bukan harta yang materi gitu aja, dari sejenis apa yang mereka cenderung ke hatinya menyenangkan dia, bukan dilulurnya untuk sendirinya. Jadi itu mangkonya misalnya itu mangko buktian punya ilmu awak, ndak ceke misalnya ambo ilmu nan ambo peroleh ke ambo ka mati les sama ka mati awak, ndak anda ambo bagi-bagi sama orang kan berarti ambo surang sa. Kecil guru ambo dulu maja ayo maja. Itu mangko ambo kecil apa ibu aja ayo ya makanya itu supaya berlanjut aja maja. Iya. Awalnya bagus aja lah. Iya coba lah. Terus bagaimana di belakangnya minal amwal itu? Ya, apanya bacanya? Coba, apa lagi? Iya, tasaddaquna. Ini bentuknya bentuk apa? Ilmu dari. Fi'il mudhari ya? Iya, Pak. Coba apa fi'il madinya? Sadaqah. Sadaqah. Kalau sadaqah tentu yusaddiqu. Jadi sedekah. 3 huruf. Enggak, kalau ini kan yatasaddaquna. Ya. Fi'il mudhari. Itu Pak. Apa fi'il madinya Pak? Tasaddaqah. Gitu. Tasaddaqah. Apa timbangannya itu? Polanya Tafa'ala. Jadi ini karena nggak dikasih tasdid ragu tapi sudah pasti ke situ. Iya, Pak. Coba kalau yang tiga hurufnya apa? Sedekah. Itu yang sedekah. Itu intransitif
Kalau mau intensifkannya ditambah diganda sodaka. Coba kalau sodaka, apa masdarnya? Sodaka, yasduku, Diku. Yasdiku. Iya, apa masdarnya apa? Sodaka, yasdiku. Yusaddiku. Masdar. Sodaka. Sodakah. Sidik. Sodkon, Pak. Sodkon. Tapi kalau sodaka, apa masdarnya? Tasdikon. Itu tasdik. Kalau tasaddaka? Saddaqah. Ya tasaddiku. Oh, masdarnya. Ya. Musaddiqan. Itu jadi tasaddaka, bukan tasdikan. Mutasaddikan ya. Mutasaddikan. Itu yang mungkin belum kita banyak belajar ilmu sarafnya itu ya. Kalau yang satu huruf tambahannya bagaimana masdarnya. Kalau tambah huruf di depan bagaimana, kalau digandakan bagaimana, kalau ditambah alif bagaimana masdarnya. Kalau ditambah 2 huruf bagaimana masdarnya. Yang 2 huruf pun berbeda-beda. Kalau yang ditambah 3 huruf itu murah. Kalau ini tambah 2 huruf ini ya Pak? Yaitu nanti spesialis mempelajarinya itu, lihat buku saraf ya. Iya. Yang payahnya ini nih bab tafa'ul, bab apa itu apa ulang-ulang. Lalu kalau ini kan berarti mensedekahkan, membuktikan kebenaran bahwa yang dicenderunginya itu, yang dimerengkannya jiwanya ke situ, enggak dimakannya sendiri, enggak digunakan sendiri, tapi diberikannya atau sebagai pembuktian. Tapi di sini bukan pembuktian. Memberikan. Dia memberikan itu li ta'atillahi ta'ala. Karena ketaatannya pada Allah. Ya, dalam rangka mentaati ta'ala. Yang ta'ala ini kan maha tinggi, maha tinggi dia. Jadi jumlahnya ini menjadi sifat li ta'atillahi ta'ala, untuk mentaati yang maha tinggi. Yang maha tinggi maksudnya yang nggak bisa kita gambarkan. Dia bahwa ada, dia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu maka disebut maha tinggi. Itulah maksudnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Makanya biarpun tenaga yang sangat kita sayangi, kesehatan yang kita sayangi, apalagi harta benda yang disayangi, pengetahuan yang sudah dimiliki, berikanlah itu dalam rangka mentaati Allah. Karena yang punya Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini hanya makhluk. Baru di sini disebut, kita tutup ya. Ya. Wahwa Abu Bakar. Ya, huwa jadi apa itu? Wahwa mubtada. Bentuk domir. Jabatannya sebagai apa? Ya, domir. Mubtada. Domir, mubtada. Kalau Abu? Isim yang 5. Iya, jadi apa gunanya? Khabar. Ini dalam keadaan marfu atau nasab atau kasrah? Marfu. Jadi kalau ini huwa marfu juga ya? Ya. Ya. Abu marfu juga. Jadi apa dia? Khabar. Boleh. Jadi khabar. Lalu Bakri? Mudhafun ilaih. Lalu As-Siddiqi? Na'at atau badal? Ini terbalik enggak? Terbalik tulisan. Ya aja Pak. Terbalik. Ya. Ini dia. Gitu. Siddiqi jadi apa juga? Na'at atau badal ya? Na'at. Ya. Menjadi na'at ya. Tapi kok ini tidak pakai alif lam? Nah, dia akan disandarkan, Pak. Yo, kalau disandarkan mudhafun ilaih lah dia. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia. Kalau mudhafun ilaih ini sudah jelas Abu Bakar. Iya, sudah betul jadi naat. Abu Bakar itu sudah nakirah, Guru. Sudah ma'rifah.
Makrifah. Makrifah ya. Ya, ini berarti ma'rifah, berarti sifat. Kan Sifat. sudah ma'rifah sudah. sama ma'rifah. Ini ma'rifahnya Oh ya. karena dia punya bikir ini. As-Siddiq sifat dari Abu Bakar. Sifat dari Bikri. Bikri ini apa artinya Bikri? Kan virgin. Apa? Perawan. Oh, Abu Bapaknya si Bakar itu gadis. Bakri, Bikir itu arti perawan. perawan. Bapak Gadis. si Aisyah. Iya. Jadi ini gelaran saja nih. Siapa yang mau mensedekahkan harta yang sudah diberikan kepada dia, dianya adalah ayah Ayah si gadis yang selalu membenarkan. selalu membenarkan. Ayah si gadis yang selalu membenarkan. Hah? Itu artinya ayah si gadis yang membenarkan. Yang ayah si gadis yang membenarkan itu siapa? Itu namanya saya lupa, ada namanya. Namanya ada itu, bukan Abu Bakar, itu panggilan Rasulullah itu. Ya, namanya ada. Ada Abu Darrahman, apa saya bisa dicari namanya. Coba nanti buka YouTube, siapa nama Abu Bakar sebenarnya. Oh, nama. Itu dia gelaran karena dia membenarkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, anaknya adalah anak gadis. Jadi si gadis dikir. Itulah istri yang kedua. Itu ya. Selain itu siapa lagi yang mau mensedekahkan sebagian hartanya? Umar. Wa ashabuhu. Iya. Wa ashabuhu ya. Kenapa dibaca ashabu? Karena tadi dia diatofkan. Diatapkan ke Abu Bakar Siddiq ya. Jadi itu dia sahabatnya Abu Bakar Siddiq ini. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang mau diingat adalah kalau sudah menyangkut dengan berinfak, sedekah, zakat sebagainya itu harus ikhlas ya. Kenapa ikhlas tadi? Karena bukan milik kita. Kita hanya dititipi. Nah, jadi itulah yang nomor 3. Yang pertama beriman pada gaib dengan hati, dengan sebenarnya, kemudian membenarkan yang gaib itu, terutama yang sangat berpengaruh sama kita adalah hari akhirat. Kemudian selain itu rukun iman. Itu yang kedua, mendirikan sholat. Sholat itu ingat ibu-ibu, kalau waktu ruku kita kan berarti menundukkan itu. Terus waktu sujud bagaimana? Kan jidat atau dahi kita ke tanah. Kalau bisa waktu jidatnya ke tanah itu sadar kita, nggak ada apa-apanya kita berhadapan dengan kekuasaan Allah, pernyataan. Makanya kepala jidat yang dihargai tapi lebih tinggi dari dubur. Itulah dia. Makanya selain dari bacaan, gerak pun gitu. Itu maksudnya supaya jangan sebagai rutinitas saja atau sebagai candu-candu saja. Jadi kalau bisa waktu sujud itu coba menangis, bisa nggak? Itu. Bisa lah ya? Iya, agak payah enak. Mula kan tagak dulu. Kan tagak dulu kan, berdiri betul. Sudah itu Quran. Sudah itu tagaku kan. Geraknya itu yang kita pelajari dulu. Sudah itu sudah tagaku baru ruku'. Sudah itu alun pueh le ruku'. Iya, kepala le ke bawah. Itu sasa anguk duduk sebentar. Itu diulang lo balik.
Satu termen naik katanya balik, diulanglah balik. Itu betul-betul sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Kenapa? Ya, karena itu semuanya nggak ada kita punya yang sebenarnya kita ini kan, itu yang ngerinya kita. Kita ini kan penjelmaan Tuhan katanya kan. Jadi kalau kita menjelma tidak penjelmaan Tuhan kan berarti sasek wanai di itu. Tagak surang sama tuh Pak Bet. Tidak ada lagi aku. Itu dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu sampai kalau ingin mendapat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai sini mari berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ma'assalam. La'allana fahim. La'allana alim. Amin. La'allana Amil. Mukhlis. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.